Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Pertempuran hari ini membuatnya sangat sadar akan niat daunnya sendiri dan kekurangannya. Yang Chen, Qin Fangxin datang dan menatap Yang Chen dengan cemas. Yang Chen tidak menjawab, tetapi menutup matanya dan memasuki kondisi pemahaman yang sangat halus. Apa yang dia lakukan? Mulut Qin Fangxin terbuka lebar karena terkejut. Apa yang sedang dilakukan Yang Chen? Mungkinkah dia memperoleh beberapa wawasan selama pertempurannya dengan Raja Dewa Pembantai? Qin Fangxin menarik napas dalam-dalam, merasa ini sangat mungkin. Setelah mengenal Yang Chen lebih baik, ia menyadari bahwa kekuatan Yang Chen sering meningkat setelah setiap pertempuran, dan setiap kali ia mendapatkan sedikit pemahaman. Sekarang, dalam kondisi ini, dia dapat memastikan bahwa Yang Chen kemungkinan besar sedang merenungkan dirinya sendiri dan mendapatkan sesuatu dari pertempuran tadi. Memang, penilaian Qin Fangxin tidak salah. Pada saat ini, Yang Chen benar-benar tenggelam dalam refleksi dan pemahaman diri. Setelah pertempuran, dia belajar banyak hal, dan hal-hal ini penting baginya. Jika dia tidak menyerap pelajaran ini tepat waktu, apa yang akan dia andalkan untuk menembus sisa 6.000 zang? Harus dikatakan bahwa meskipun Raja Dewa Pembantai sangat kuat, setelah bertarung dengannya, Yang Chen mempelajari banyak hal. Pemahamannya tentang niat Dao telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Meski tidak mendekati level Raja Dewa Pembantai, itu pasti tidak sebanding dengan dirinya sebelum pertempuran. Dengan cara ini, setelah stabil selama beberapa hari, Yang Chen berangsur-angsur bangkit. Yang Chen, kamu akhirnya sadar. Apa rencanamu sekarang? Terus berjuang atau bagaimana? Tanya Qin Fangxin. Tentu saja, aku akan terus maju. Kata Yang Chen dengan tenang. Qin Fangxin berkeringat dingin, aku bilang padamu, Yang Chen, jika kau bertemu lagi dengan ahli tingkat Dewa Raja, jangan bodoh dan pastikan untuk melarikan diri. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia menantikan pertempuran lain dengan ahli tingkat Dewa Raja. Melarikan diri, bagaimana mungkin? Baginya, para ahli di level Dewa Raja sangat berharga, dan setiap kali ia bertarung melawan salah satunya, kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Sekarang, jika dia berhadapan dengan makhluk kuat seperti Raja Dewa Pembantai, dia tidak bisa menjamin kemenangan 100%, tetapi dia pasti tidak akan malu seperti pertama kali. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan ini kepada Qin Fangxin, karena dia mungkin akan menjadi gila jika mendengarnya. Sekarang dia cukup penasaran dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, katakan padaku, Qin Fangxin, apa itu ahli tingkat Dewa Raja dan bagaimana cara mendefinisikannya? Mendengar ini, Qin Fangxin menggigit bibirnya dan berkata, kau benar-benar orang desa, tidak tahu apa itu ahli Dewa Raja. Aku sungguh tidak percaya padamu. Biar kujelaskan begini, umumnya, mereka yang berada di tahap Dewa Sejati Kesempurnaan Agung baru mencapai tahap embrio dalam pemahaman mereka tentang niat Dao. Ya, begitulah, kata Yang Chen sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Qin Fangxin melanjutkan, jika seseorang mengandalkan niat Dao embrionik ini dan perlahan-lahan memahaminya, mereka masih bisa memasuki tahap pencerahan. Namun, masih ada ruang untuk pengembangan dan penguatan bentuk embrionik ini sebelum mencapai niat Dao. Oh, Yang Chen teringat apa yang dikatakan Liang Huai sebelumnya. Liang Huai telah menyebutkan bahwa begitu para ahli tingkat Dewa Sejati yang keluar dari api penyucian darah memasuki tahap pencerahan, kekuatan mereka akan sangat kuat, jauh melampaui rekan-rekan mereka. Pasti ada hubungannya dengan penguatan bentuk embrio ini. Embrio niat Taois terbagi menjadi 3 tingkatan, pertama, bentuk embrio, kedua, masa pertumbuhan, dan ketiga, masa kematangan, jelas Qin Fangxin. Setelah mencapai kedewasaan, bisakah seseorang memasuki tahap pencerahan? Tanya Yang Chen bingung. Tidak, tentu saja tidak. Persyaratan untuk tahap pencerahan adalah Dao yang lengkap, sementara mayoritas ahli tingkat Dewa Sejati hanya memahami sebagian Dao. Dao yang lengkap terlalu mengada-ada, dan 3 tingkat yang saya bicarakan adalah penguatan Dao bagi para ahli tingkat Dewa Sejati, yang sama sekali berbeda dari Dao yang lengkap. Semakin kuat, jelas Qin Fangxin. Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, apa manfaat melakukan hal ini saat memasuki tahap pencerahan? Tentu saja, ada banyak manfaatnya. Setelah memasuki tahap pencerahan, para ahli tahap pencerahan juga akan berulang kali memperkuat niat Dao mereka. Para ahli di Blood Purgatory baru saja melakukan apa yang perlu dilakukan di tahap pencerahan sebelumnya, jadi begitu mereka memasuki tahap pencerahan, para ahli tingkat Dewa Sejati ini akan benar-benar melesat, kata Qin Fangxin dengan penuh emosi. Yang Chen terkejut, jadi bagaimana seorang Dewa Raja didefinisikan? Begitu niat Dao melampaui bentuk embrio dan mencapai fase pertumbuhan, seseorang dapat disebut sebagai Dewa Raja, jawab Qin Fangxin. Bagaimana dengan mencapai fase kedewasaan? Yang Chen bertanya lagi. Mencapai tahap kedewasaan berarti menjadi ahli tingkat Raja Dewa, Qin Fangxin mendesah. Dewa Raja, Dewa Raja. Jadi, apakah orang-orang di level tertinggi Blood Purgatory benar-benar ahli tingkat Raja Dewa? Tanya Yang Chen. Qin Fangxin mendengus, tentu saja, apalagi yang bisa mereka lakukan.
Para ahli tingkat Raja Dewa berdiri di puncak api penyucian darah. Para ahli tingkat Dewa Sejati ini adalah para tak terkalahkan sejati dari tahap Dewa Sejati. Begitu seorang ahli tingkat Raja Dewa muncul, mereka akan diperlakukan dan dihargai seperti para ahli tahap pencerahan di antara berbagai sekte. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap, sungguh luar biasa. Tampaknya dia benar-benar bodoh, tidak tahu apapun tentang tingkat Dewa Raja dan Dewa Raja. Namun setelah mengetahui hal ini, Yang Chen malah semakin termotivasi. Ayo pergi, kata Yang Chen. Apa kau tidak takut sama sekali? Qin Fangxin mengerutkan kening, wajahnya tegas. Yang Chen tertawa terbahak-bahak, dibandingkan takut, aku lebih takut tidak bisa meninggalkan tempat ini. Alih-alih takut kepada Raja Dewa dan Raja Dewa, keberadaan mereka menggugah emosinya, membuatnya bergairah. Dia masih jauh dari mencapai level itu, yang menunjukkan bahwa dia masih bisa menjadi lebih kuat. Yang Chen melanjutkan pendakiannya. Raja Dewa Pembantai tak mampu menghentikan langkahnya, begitu pula orang lain. Tak seorang pun mampu menghentikannya. Yang Chen jelas merasakan peningkatan kekuatannya. Awalnya, ia kesulitan mencapai ketinggian 4.000 kaki, tetapi berkat pengaruh Raja Dewa Pembantai, kekuatannya kembali meningkat, dan ia mampu sepenuhnya mengendalikan ketinggian 4.000 kaki. 4.500 zang. 4.600 zang. 4.800 zang. Yang Chen tidak berhenti sejenak. Awalnya, ia ragu, tetapi setelah bertarung melawan berbagai lawan yang kuat, ia menyadari bahwa bentuk awal dari niat Dao pantang menyerahnya sudah mendekati titik kritis, hampir mencapai fase pertumbuhan. Sedangkan untuk niat Dao primitif masih sedikit tertinggal. Alasan dibalik penilaian ini adalah karena sebagian besar ahli tingkat Dewa Sejati pada tinggi 4.000 zang pada dasarnya telah mencapai puncak tahap embrio niat Dao dan hanya selangkah lagi memasuki fase pertumbuhan. Sekarang, niat Dao-nya telah mencapai tingkat yang sama dengan para ahli kuat itu. Karena ia memiliki dua niat Dao, kekuatan bertarung dari satu niat Dao sepenuhnya menyatu dengan niat Dao lainnya. Saat berhadapan dengan lawan, ia hampir selalu menang dengan postur yang luar biasa. Namun pada ketinggian 4.800 zang, mendekati 5.000 zang, Yang Chen berhenti. Dia bertemu dengan orang lain. Zhang Xihao, yang disebutkan Zhou Xingyun. Sebenarnya, bertemu Zhang Xihao cukup tak terduga bagi Yang Chen. Ia pikir menemukan Zhang Xihao akan sama merepotkannya dengan menemukan Qin Fangxin. Faktanya, sepanjang perjalanan ke sini, sikap Qin Fangxin terhadap pencariannya terhadap Zhang Xihao sangat acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak terlalu ingin dia menemukan Zhang Xihao. Yang Chen merasa aneh, tetapi dia tidak terlalu peduli dengan perasaan Qin Fangxin, karena dia telah berjanji pada Zhou Xingyun. Tanpa diduga, dia menemukan pihak lain dengan sangat cepat dan beruntung begitu dia mulai mencari. Saat bertemu Zhang Xihao, Yang Chen langsung menyatakan tujuannya. Sekarang, di depan rumah gua Zhang Xihao. Yang Chen memandang Zhang Xihao. Zhang Xihao tampak sangat muda, sama seperti dirinya, keduanya tampak seperti pemuda. Namun, tidak seperti dirinya, Zhang Xihao memiliki usia kultivasi yang lebih tua. Terlebih lagi, ki alam Dewa Sejati yang dipancarkannya bahkan lebih kuat darinya. Qin Fangxin, apa yang kau katakan? Namamu Yang Chen. Zhang Xihao menatap Yang Chen dan Qin Fangxin dengan tangan di belakang punggungnya. Adapun Yang Chen, dia tidak memperdulikannya, dan tampak semakin meremehkannya. Adapun Qin Fangxin, ia mencibir dingin, Qin Fangxin, awalnya kupikir kau takkan menyetujui permintaanku, tapi kenapa? Apa kau sudah memikirkannya matang-matang? Apa kau siap memenuhi permintaanku? Selama kau memenuhi keinginanku, tenang saja, aku akan bertanggung jawab penuh atas keselamatanmu. Zhang Xihao, dasar bajingan bermuka dua. Aku tahu kau bukan orang baik sejak awal ketika kita berada di luar api penyucian darah. Aku sudah waspada terhadapmu, dan aku benar. Kau langsung menunjukkan sifat aslimu begitu masuk ke api penyucian darah ini, tahu bahwa kau tidak bisa pergi. Untuk menjadikanku wanitamu, kukatakan padamu, Zhang Xihao, itu mustahil. Bahkan dalam kematian, aku, Qin Fangxin, takkan pernah bisa tunduk padamu, kata Qin Fangxin dingin. Zhang Xihao tertawa, Qin Fangxin, apa kau benar-benar berpikir aku kekurangan wanita sepertimu? Sejujurnya, ada begitu banyak wanita yang ingin menjadi milikku sehingga aku bahkan tidak bisa bermain dengan semuanya. Apa kau pikir aku peduli dengan perasaanmu? Lelucon yang bagus. Kalau tidak ada yang lain, pergilah sekarang dan berhentilah membuang-buang waktuku. Yang Chen melirik Qin Fangxin dan mendapati dia murka dan sangat marah. Yang Chen mengangkat bahu, merasa tidak berdaya tentang hal itu, tetapi tidak peduli orang macam apa Zhang Xihao, dia harus melakukan apa yang dia janjikan kepada Zhou Xingyun. Zhang Xihao, mari kita kesampingkan hubunganmu dengan Qin Fangxin untuk saat ini. Aku punya alasan sendiri untuk mencarimu, kata Yang Chen. Cepat bicara, kata Zhang Xihao dengan tidak sabar. Yang Chen menceritakan seluruh kisah tentang Zhou Xingyun tanpa ada yang terlewat. Tujuan kakak Zhou adalah agar kita saling membantu dan kemudian pergi bersama. Saya sekarang sedang mencari pendapat Anda, dan jika memungkinkan, saya harap Anda mau pergi bersama saya, kata Yang Chen.
Mendengar ini, Zhang Xihao langsung tertawa. Hahaha, lelucon yang luar biasa. Biarkan aku ikut denganmu. Nak, apa yang bisa kau lakukan? Kalian berdua sudah sejauh ini, kebanyakan mengandalkan keberuntungan, dan masih berani bicara soal saling membantu denganku. Jangan coba-coba memberiku pendekatan munafik seperti yang Zhou Xingyun coba lakukan. Zhang Xihao mencibir, aku bisa saja membawanya, tapi kenapa tidak? Karena orang tua itu terlalu lemah, dia bahkan tidak bisa menghadapi mereka yang berada 100 kaki jauhnya. Membiarkanku melindunginya, itu omong kosong belaka. Sekarang dia masih belum bisa memahami posisinya sendiri, dan ingin aku melindungi orang lain. Apa, kau pikir karena kita berdua dari Sekte Awan Langit aku wajib melakukan ini? Aku, Zhang Xihao, seorang jenius yang sombong, kenapa aku harus melindungi kalian yang lemah? Ketika Yang Chen mendengar ini, dia tentu saja agak marah. Namun, temperamennya berbeda dari orang biasa, dan dia dengan cepat berkata, Zhang Xihao, izinkan saya menekankannya lagi, kita harus saling membantu. Menarik, saling membantu. Cuma berdua. Kalau digabung, kalian gak sebanding sama aku, apa yang bisa kalian bantu? Apa yang bisa kalian berdua bantu? Zhang Xihao berkata dengan dingin, jujur saja. Aku sudah menunggu sekitar 5.000 zhang, dan dengan kemampuanku saat ini, aku pasti bisa mencapai sekitar 5.300 zhang. Selama mereka berada di tingkat Dewa Raja atau di bawahnya, aku bisa mengendalikan mereka. Kalian berdua, apa yang bisa kalian bantu? Qin Fangxin berkata dengan sengit, Zhang Xihao, kamu terlalu sombong. Apa kamu benar-benar berpikir tidak ada jenius lain di Sekte Awan Langit selain kamu? Hahaha, ada jenius, apa, kalian berdua? Konyol, kata Zhang Xihao dengan nada menghina. Melihat ini, Yang Chen sepenuhnya memutuskan bahwa Zhang Xihao bukanlah seseorang yang bisa dibantu. Dia mengangkat bahu, Zhang Xihao, karena kamu tidak tertarik bekerja sama, maka tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Namun, karena kalian sudah memutuskan untuk tidak saling membantu, kuharap kamu tidak akan mengikutiku ketika aku mencoba maju nanti. Maju, hanya kalian berdua, alam dewa sejati akhir dan seorang wanita lemah. Hahaha, Zhang Xihao menatap mereka dengan jijik, sama sekali tidak menganggap mereka serius. Yang Chen tidak repot-repot menjelaskan apapun kepada Zhang Xihao dan memberi isyarat kepada Qin Fangxin, ayo pergi, hanya kita berdua. Qin Fangxin menatap Zhang Xihao dan berkata dengan dingin, Zhang Xihao, kau terlalu sombong. Kau pikir tidak ada jenius lain di Sekte Awan Langit selain dirimu, tapi kau tidak sadar bahwa kau hanyalah seekor katak di dasar sumur. Ketika percakapan berakhir, Qin Fangxin pergi bersama Yang Chen. Yang Chen tidak repot-repot berdebat dengan Zhang Xihao. Setelah mencapai ketinggian ini, tujuannya bahkan lebih tinggi. Tantangan. Baginya, hanya ada satu kata. Yang Chen menantang lawan yang lebih kuat sekali lagi. Tetapi bahkan lawan yang lebih kuat pun tidak dapat lagi menghentikan lajunya pada titik ini. Lawan yang tingginya 4.900 zhang dengan cepat dihancurkan dan dikalahkannya dengan cara yang cepat. Zhang Xihao tentu saja merasakan semua ini. Saat melihatnya, pupil matanya mengerut, dan ia benar-benar terkejut. Anak ini benar-benar bisa mengalahkan lawan di ketinggian 4.900 kaki. Sepertinya bukan kebetulan Qin Fangxin mengikutinya. Suara Zhang Xihao sedingin es. Kini, sudut mulutnya terangkat membentuk senyum meremehkan, tanpa menghilang, ia melompat berdiri, memancarkan nada dingin, akhirnya aku tahu apa yang terjadi. Qin Fangxin, pantas saja kau meremehkanku. Ternyata kau pergi untuk melayani pria orang lain. Pria yang kau ikuti ini memang punya cara, tapi sayangnya, dia masih kalah dibandingkan denganku. Niat bertarung Zhang Xihao pun bergejolak, dan dia pun memutuskan untuk ikut bergerak. Yang Chen menantang 4.900 zhang, dan dia juga menantang 4.900 zhang. Seperti yang dikatakannya, kekuatan bertarungnya memang tidak sesederhana posisinya. Begitu ia bergerak, lawan yang ditantangnya langsung kalah. Tantangan Yang Chen ke level yang lebih tinggi membuatnya merasa terprovokasi. Dan orang yang memprovokasinya adalah seseorang yang selama ini dipandang rendah olehnya, membuat Zhang Xihao tak tertahankan. Apakah dia benar-benar mengira bahwa dirinya terbatas pada level di bawah 5.000 zhang? Zhang Xihao berencana untuk bergerak, untuk menunjukkan kepada Qin Fangxin betapa tidak berartinya pria lain yang diandalkannya di hadapannya. Dia akan menerobos habis-habisan, memamerkan kekuatan penuhnya. Seberapa jauh Yang Chen bisa melangkah? Dia yakin hal itu akan segera berakhir, dan jika saat itu tiba, dia akan melampaui pihak lain dengan momentum yang kuat, dan Qin Fangxin akan tahu betapa bodohnya duduk bersamanya. Saat itu, Qin Fangxin pasti akan datang kepadanya sambil menangis dan memohon, berdoa memohon perlindungannya. Membayangkan bisa menikmati tubuh Qin Fangxin yang lezat, Zhang Xihao pun cukup bersemangat. Lagi pula, di Blood Purgatory ini, wanita cantik seperti Qin Fangxin cukup langka. Sayang sekali dia sangat sulit dihadapi. Jika dia benar-benar wanita lemah, dia pasti sudah memaksanya tunduk sejak lama, dan itu tidak akan terlalu merepotkan. Dengan pikiran-pikiran ini, Zhang Xihao mendengus dingin dan terus maju ke atas.
5.000 zhang. Saat ini, orang yang paling gugup seharusnya adalah Qin Fangxin. Ia paling tidak menyukai Zhang Xiao, berdoa dalam hatinya agar seseorang dapat berdiri dan menunjukkan kepadanya betapa jeniusnya dia. Awalnya, ketika melihat Yang Chen, ia mengira Yang Chen biasa saja. Dibandingkan dengan Zhang Xiao, mungkin levelnya lebih rendah. Namun seiring berjalannya waktu, dia perlahan menyadari bahwa keunggulan Yang Chen mungkin tidak kalah dengan Zhang Xiao. Sekarang, dia telah menaruh semua harapannya pada Yang Chen. Namun, tak lama kemudian Qin Fangxin mulai merasa sedikit kecewa. Dia mengikuti Yang Chen dari dekat, penuh dengan harapan, kerinduan, dan dukungan, tetapi kecepatan tantangan Yang Chen menjadi semakin lambat, jauh lebih buruk daripada Zhang Xiao. Sekitar setengah hari kemudian, Zhang Xiao telah mencapai posisi 5.300 zhang. Namun Yang Chen masih di 5.100 zhang, baru saja mengalahkan lawan di level itu. Zhang Xiao menatap Yang Chen dan Qin Fangxin dengan senyum sinis di wajahnya, semakin meremehkan. Qin Fangxin, apakah ini orang yang kau pilih? Sangat lemah. Qin Fangxin menggigit bibirnya pelan dan tidak berkata apa-apa. Melihat punggung Yang Chen, apakah dia benar-benar telah mencapai batasnya? Bisakah dia hanya mempertahankan posisinya di 5.100 kaki dan tidak melanjutkan lebih jauh? Namun saat kata-kata Zhang Xiao jatuh, pilihan Yang Chen sederhana. Dia berdiri perlahan dan langsung menuju posisi 5.200 zhang. Yang Chen, jangan berpura-pura kuat. Kalau kamu benar-benar tidak bisa, diprovokasi dan gegabah memanjat hanya akan merugikanmu, Qin Fangxin mengingatkannya. Yang Chen berkata dengan tenang, aku tahu ukuranku sendiri. Qin Fangxin menggertakkan giginya, mengapa kamu tidak mau mendengarkan nasihat orang lain? Dia cukup mengenal Yang Chen, dia adalah orang yang tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Jadi, dia menghela napas dan merasa sangat dirugikan. Sementara itu, Yang Chen, dengan mata tertuju pada posisi yang lebih tinggi, dengan tenang mencari lawan berikutnya. Pertempuran sudah dekat. Pertempuran itu berlangsung lama, memakan waktu seharian sebelum akhirnya berakhir. Lawan Yang Chen adalah seorang master bernama Tumo Zhensen. Setelah pertarungan, Yang Chen bisa merasakan tekanan dari gerakan lawannya, tetapi pada akhirnya, ia masih sedikit lebih kuat, dan ia menang. Zhang Xiao sangat kesal. Melihat Yang Chen nyaris mengalahkan Tumo Zhensen, dia mengira Yang Chen akan kalah, tetapi siapa yang dapat menduga bahwa Yang Chen beruntung dan menang pada akhirnya. Dia beruntung dalam tantangan ini. Aku penasaran bagaimana kau akan menghadapi tantangan berikutnya, Zhang Xiao mencibir dalam hati. Dalam lubuk hatinya, dia tahu bahwa dia harus mengakui keunggulan Yang Chen. Lebih muda, tingkat kultivasinya lebih rendah, tetapi mampu mencapai posisi setinggi itu, keunggulannya terbukti dengan sendirinya. Jika diberi kesempatan lagi untuk memilih, dia pasti akan memilih bergabung dengan Yang Chen karena dia punya nilai untuk dimanfaatkan. Namun sudah terlambat untuk mengatakan hal-hal ini sekarang. Selama Yang Chen belum melampauinya, dia tidak sebaik dia, dan kemudian Qin Fangxin akan tahu dengan jelas siapa pilihan yang lebih bijaksana untuk diikuti. Yang Chen, dengan kekuatanmu, kau seharusnya tidak mencoba menerobos lagi. Mungkin 5.200 zhang sudah batasmu. Dengan bakat dan kekuatanmu, kau tidak perlu terlalu cemas. Kau bisa meluangkan waktu untuk menerobos nanti, kata Qin Fangxin. Hehe, apa, kalian tidak berani terus maju? Sebenarnya, aku masih punya sedikit kekuatan. Mungkin aku bisa mencapai posisi yang lebih tinggi. Kalau kalian berdua berhenti di sini, jangan bicara soal kerja sama denganku, karena kalian berdua bahkan tidak pantas mendapatkannya, Zhang Xiao mengejek. Yang Chen tidak menanggapi, baik untuk Zhang Xiao maupun Qin Fangxin. Dia dengan tenang berdiri dan langsung menuju posisi 5.300 zhang. Yang Chen, jangan terpancing, Qin Fangxin bergegas. Yang Chen masih terlalu muda. Dia baru saja diprovokasi oleh Zhang Xiao sekali, dan sekarang dia diprovokasi lagi. Seharusnya dia sudah mencapai batasnya sekarang, jadi mengapa dia masih bersikeras maju dengan keras kepala? Mereka berdua tidak tahu bahwa Yang Chen sama sekali tidak peduli dengan pendapat mereka. Provokasi Zhang Xiao, baginya, itu hanya kentut. Adapun Qin Fangxin, Yang Chen berterima kasih atas kata-katanya yang menenangkan, tetapi dia tidak dapat menjawabnya, karena terlalu sulit untuk menjelaskannya. Adapun batasan yang dia bicarakan. Yang Chen terkekeh diam-diam. Ia tidak tahu dari mana Qin Fangxin mendapatkan gagasan bahwa ia telah mencapai batasnya, tetapi baginya, batas itu masih jauh. 5.300 zhang. Tepatnya, itu baru permulaan. Namun, ia tak perlu mengalahkan lawan-lawannya dengan terburu-buru. Mudah untuk mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi di mana ia bisa menemukan lawan sekuat itu. Karena setiap lawan dikalahkan, akan berkurang satu lawan yang harus dihadapi, jadi ia harus menghargai setiap lawan. Sekarang, di ketinggian 5.300 zhang, Yang Chen menemukan lawan barunya. Pertempuran akan segera dimulai lagi, tanpa ragu lagi, dan segera dimulai. Inilah gaya Blood Purgatory, perang, 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 bunuh, bunuh, bunuh. Pertempuran itu juga berlangsung lama, 2 hari penuh.
Yang Chen menang tipis, mengalahkan lawannya yang berbobot 5.300 zang dan menjatuhkannya dari tebing Wanzang. Saat ini, Yang Chen berada pada tinggi yang sama dengan Zhang Xihao. Zhang Xihao tercengang. Ia menatap Yang Chen dengan marah, sama sekali tidak menyangka bahwa Yang Chen, yang baru saja mencapai batasnya, sekali lagi melampaui batasnya, dan mengalahkan lawannya, tiba di posisi yang sama dengannya. Ekspresi wajah Zhang Xihao jelek. Yang Chen tidak melihatnya. Namun dia merasa bahwa ketidakpedulian Yang Chen adalah ejekan yang tak henti-hentinya, seakan-akan dia baru saja ditampar, wajahnya terasa sakit sekali. Untuk diketahui, pada awalnya, dialah yang mengejek Yang Chen. Sejak awal, dia memandang rendah Yang Chen, tetapi Yang Chen secara tak terduga terus membuat terobosan, mengalahkan banyak master dan membuktikan kekuatannya. Meskipun dia marah, dia masih bisa menahannya, karena bagaimanapun juga, Yang Chen tidak pernah melampauinya dan mencapai ketinggian yang sama dengannya. Dia masih memiliki sedikit rasa percaya diri yang tersisa. Belakangan, dia yakin bahwa Yang Chen tidak bisa berdiri di posisi yang sama dengannya, bahkan jika Yang Chen terus maju, dia masih yakin bahwa Yang Chen akan segera mencapai batasnya. Namun, siapa sangka bahwa berkali-kali, setiap kali ia mengira Yang Chen akan dikalahkan, Yang Chen malah menamparkan wajahnya. Sampai sekarang, Yang Chen berdiri di sampingnya dalam posisi yang sama. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa, dan dia merasa terdiam. Kemarahan Zhang Xihao membara, dan seluruh dirinya menjadi mudah tersinggung dan marah. Yang Chen, bagus, sangat bagus. Kau benar-benar membuatku marah. Kau ingin bersaing denganku, kan? Kulihat kau benar-benar tidak tahu kapan harus menyerah. Jika kau tidak menggunakan kemampuanmu yang sebenarnya, kurasa aku tidak bisa mengalahkan kalian berdua. Teriak Zhang Xihao dengan marah. Ketika percakapan berakhir, Zhang Xihao tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung menuju posisi 5.400 zang. Melihat ini, Yang Chen tidak peduli sama sekali. Dia mengabaikan Zhang Xihao, tetapi Zhang Xihao mengira dia mencoba memprovokasinya. Namun, kenyataannya tidak demikian. Dia benar-benar tidak berniat peduli pada Zhang Xihao. Karena dari lubuk hatinya, dia tidak menganggap Zhang Xihao sebagai lawan yang setingkat. Jadi, betapapun Zhang Xihao memprovokasinya, Yang Chen tidak pernah menganggapnya serius. Zhang Xihao tidak tahu bahwa di mata Yang Chen, ia hanya menghibur dirinya sendiri selama ini. Kalau dia tahu hal ini, dia mungkin akan makin marah. Sekarang, terlepas dari apapun yang dilakukan Zhang Xihao, Yang Chen berencana untuk langsung menyerbu dan juga mengunci ketinggian 5.400 zang. Melihat Yang Chen membuat pilihan ini, Qin Fangxin dengan cemas berkata, Yang Chen, bisakah kamu melakukannya? Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, Nona Qin, kau hanya perlu menonton dari samping. Kalau kau benar-benar bosan, pikirkan bagaimana cara menyemangatiku dan bagaimana cara meredakan tekananku setelah aku menang. Qin Fangxin melihat Yang Chen begitu percaya diri dan tidak dapat mengerti dari mana datangnya kepercayaan diri Yang Chen. Berdasarkan penampilannya, 5.300 zang ini seharusnya sudah menjadi batasnya, bukan? Dia menggertakkan giginya, meredakan tekanan Yang Chen. Bagaimana cara meredakannya? Saat dia memikirkannya, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan wajahnya langsung memerah. Ini, apakah dia salah paham atau memang niat Yang Chen seperti ini sejak awal? Yang Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Qin Fangxin dan mulai mencari lawannya yang tingginya 5.400 zang. Segera menemukannya. Sedangkan lawannya, Yang Chen tidak sedang belajar atau mengerjakan tugas, jadi ia segera melancarkan serangan dan bertukar pukulan dengan lawannya. Patut disebutkan bahwa Zhang Xihao berhasil mencapai tinggi 5.400 zang saat ini dan mengalahkan lawannya. Namun, melihat penampilan Zhang Xihao saat ini, cukup untuk menilai bahwa dia tidak sesantai awalnya. Meskipun ia dengan cepat mengalahkan lawannya, itu sudah cukup untuk menilai bahwa ia telah menghabiskan tenaganya, terengah-engah dan hampir kelelahan. Zhang Xihao sedikit takut karena dia harus mengakui bahwa dia telah mencapai batasnya. Kebanyakan orang tidak bisa mencapai tinggi 5.400 zang sama sekali. Lebih tinggi dari itu hanya setara dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Raja. Apa yang kutakutkan? Anak ini pasti kalah. Lihat dia sedang dirugikan. Zhang Xihao menilai dalam hatinya. Seperti yang dia pikirkan, Yang Chen saat ini memang dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dia tidak tahu siapa lawannya. Para makhluk kuat ada di mana-mana di api penyucian darah ini, dan nama lawannya tidaklah penting. Namun, mereka tak diragukan lagi kuat. Setelah serangkaian pertempuran, dia memang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, Yang Chen tidak panik sama sekali. Qin Fangxin mengamati dengan saksama. Dia menemukan fenomena yang menarik. Awalnya, dia tidak peduli. Lebih tepatnya, dia menyadarinya, tetapi dia tidak terlalu peduli sampai akhirnya dia menyadari ada sesuatu yang salah. Setiap kali Yang Chen bertarung dengan lawannya, ia tampak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan kesulitan untuk menang. Karena itulah Zhang Xihao dan dia berdua berpikir Yang Chen akan kesulitan untuk menang setiap saat.
Namun seiring berjalannya waktu, Yang Chen selalu mengubah bahaya menjadi keselamatan dan membalikkan situasi yang mereka pikir tidak akan dapat dimenangkannya. Pada akhirnya, dia muncul sebagai pemenang. Setelah itu, dia sering khawatir apakah Yang Chen telah mencapai batasnya dan tidak dapat melanjutkan. Tetapi hasilnya selalu mengejutkannya. Seperti ini sekali, dan dua kali. Mulanya mungkin ini dianggap keberuntungan, tetapi bisakah setiap saat seperti ini? Qin Fangxin merasakan ada yang tidak beres. Sambil mengamati, ia akhirnya menemukan petunjuk. Mungkinkah pria ini menggunakan musuh-musuh ini sebagai lawan untuk mengasah dirinya? Setelah memikirkan ini, Qin Fangxin menarik napas dalam-dalam. Memang benar, Yang Chen sepenuhnya mampu meraih kemenangan, tetapi ia tidak melakukannya. Ia terus mempertahankan kekuatannya dan bertarung melawan musuh-musuhnya untuk mengasah dirinya. Sama seperti sekarang, lawan baru Yang Chen tak tahan lagi. Dalam amarahnya, ia ingin menyerang Yang Chen tanpa ragu. Sebaliknya, Yang Chen merasa sudah waktunya dan langsung menyerang. Dua niat Dao meledak, melepaskan kekuatan yang sangat mengerikan, langsung menghancurkan niat Dao lawan, dan kemudian membombardirnya. Tidak, tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau memiliki kekuatan ini, dan mengapa kau tidak menggunakannya sejak awal? Kata lawan Yang Chen dengan mata terbelalak dan penuh keengganan sebelum jatuh dari langit. Dan Yang Chen, dengan postur yang berjuang, akhirnya mengalahkan lawannya dan mencapai posisi 5400 zang. Zhang Xihao tidak dapat menerima semua ini sama sekali. Dia mengira jika dia mengerahkan segenap tenaganya, Yang Chen tidak akan bisa melampauinya. Tapi sekarang dia harus mengakui bahwa dia terlalu naif. Mengapa dia berpikir, jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia pasti akan memperlebar jarak di antara mereka. Zhang Xihao merasa seperti badut, dan amarahnya telah kehilangan kewarasannya. Selanjutnya, dia langsung menuju posisi 5500 zang. Dia ingin memperlebar jarak dengan Yang Chen, dan ingin Yang Chen tahu bahwa dia lebih kuat darinya. Yang Chen ingin bersaing dengannya untuk melihat siapa yang batasnya lebih tinggi, bukan? Sekarang, dia akan membuat Yang Chen melihat siapa yang bisa melangkah lebih tinggi. Apakah 5400 zang batasnya? Tentu saja tidak. Yang Chen melihat tindakan Zhang Xihao dengan jelas. Namun, ketika melihat Zhang Xihao langsung menuju posisi 5400 kaki, ia tidak lagi mempedulikannya. Karena dia sangat yakin bahwa Zhang Xihao pasti kalah. Itu sama seperti dugaan Qin Fangxin. Dari awal hingga akhir, penampilan kemenangan sulit yang ia tunjukkan sebenarnya disengaja. Tentu saja, semua ini bukan untuk menunjukkan kepada Zhang Xihao, dia tidak layak. Apa yang ia inginkan adalah mengasah keterampilannya sendiri. Lawan-lawan kuat ini sulit ditemukan, dan meningkatkan kekuatannya melalui mereka sungguh sempurna. Ia belajar banyak hal saat melawan mereka. Pengalaman tempur, penilaian dalam berbagai situasi, dan pencegahan tepat waktu terhadap berbagai metode. Yang paling penting, dao orang lain. Semakin dekat Yang Chen dalam memahami dao orang lain, semakin dalam pula ia merasa dao orang lain itu mendalam. Orang yang paling berkesan baginya adalah Kaisar Dewa Pembunuh. Niat dao pembantaian itulah yang telah membuatnya berkembang pesat. Karena itulah ia lebih memperhatikan niat dao orang lain. Dalam pertarungan yang tampaknya sulit, dia sebenarnya merenungkan dan mempelajari dao orang lain, menggunakan dao orang lain untuk melengkapi kelemahannya dan mencari hakikat dao yang sejati. Yang Chen menganggap ini adalah ide yang layak. Setelah setiap pertempuran, dia memperoleh banyak manfaat. Dengan niat dao pantang menyerah yang telah mencapai batas tahap embrionik pertama, niat dao primitifnya pun akan segera mencapai tingkat itu. Kekuatannya saat ini jauh lebih kuat daripada saat ia melawan Kaisar Dewa Pembunuh. Jika mereka bertarung lagi, Yang Chen yakin bahwa meskipun ia tidak bisa mengalahkan Kaisar Dewa Pembunuh secara langsung, ia juga tidak akan kalah. Adapun lawan saat ini yang tingginya lebih dari 5000 zang. Mereka sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dia yakin bahwa di bawah tingkat Dewa Raja, dia tidak tertandingi. Karena itulah ia semakin bersemangat untuk bertarung melawan lawan-lawan kuat dari tingkat Dewa Raja. Oleh karena itu, ia harus menghargai setiap pertempuran sekarang, karena setiap pertempuran mungkin membawa perubahan besar baginya. Yang Chen. Pada saat ini, Qin Fangxin berlari dengan gembira dan berkata dengan gembira, Yang Chen, katakan padaku, kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu, kan? Kamu baru tahu. Yang Chen tidak repot-repot menjelaskan. Untungnya, Qin Fangxin telah menyadarinya, kalau tidak, dia akan benar-benar dalam masalah. Qin Fangxin tertawa terbahak-bahak, Yang Chen, kamu terlalu buruk menyembunyikan kekuatanmu seperti ini. Aku merasa nyaman melihat ekspresi Zhang Xihao. Yang Chen menggelengkan kepalanya, tidak berkata apa-apa lagi, dan langsung naik ke ketinggian 5500 zang. Tepat saat Yang Chen mulai bergerak. Ah! Jeritan memilukan dari Zhang Xihao terdengar saat ia melarikan diri dengan panik, melarikan diri dari ketinggian 5500 zang. Lawannya tidak mengejarnya, tetapi jelas bisa mengalahkan Zhang Xihao, dan masih punya sedikit ejekan untuk dilontarkan. Anak kecil, kembalilah berlatih beberapa tahun lagi, lalu pertimbangkan untuk menantang posisiku. Jaga lidahmu juga, atau lain kali tidak akan semudah makan kepahitan.
Pria tua setinggi 5.500 Zhang itu berkata dengan galak. Wajah Zhang Xihao memerah karena marah, tetapi ketika dia memikirkan kekuatan lawan yang ditunjukkan beberapa saat yang lalu, dia tidak dapat menahan perasaan takut dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Melihat kekuatan tetua ini, Yang Chen menjadi tertarik dan tidak mau repot-repot mencari lawan lain. Dia malah berkata, karena tuan ini sudah keluar, jangan kembali. Aku juga ingin belajar darimu. Oh, hahaha, satu demi satu. Pria tua berambut putih itu mencibir. Yang Chen melipat tangannya dan berkata, jika kamu butuh istirahat, aku tidak keberatan menunggu sebentar. Konyol, aku tidak butuh itu. Kalian anak muda selalu ingin berlari sebelum bisa berjalan. Hehe, aku sudah sering melihat orang sepertimu. Karena kau ingin menantang, aku akan menerimanya. Tapi kali ini, aku tidak akan menahan diri seperti tadi. Tetua berambut putih itu bergerak sambil berbicara, dan langsung menamparnya. Melihat gerakan lawannya, Yang Chen tertawa keras dan ikut bergerak, terlibat dalam pertarungan sengit dengan pria tua berambut putih itu. Dalam konfrontasi mereka, Yang Chen dengan cepat mendapati dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hal ini menenangkan hati Zhang Xihao yang terluka. Melihat Yang Chen berkelahi dengan tetua itu, ia merasakan asap mengepul dari hidungnya karena marah, karena ia merasa Yang Chen benar-benar memprovokasinya. Namun, ketika ia melihat Yang Chen dalam posisi yang tidak menguntungkan, ia menjadi bersemangat. Ya, apa yang dikhawatirkannya? Kekhawatirannya ternyata sepenuhnya tidak berdasar. Bagaimana mungkin Yang Chen mengalahkan lawan yang tidak bisa dikalahkannya? Itu hanya fantasi. Namun saat ini, Qin Fangxin berkata dengan dingin, Zhang Xihao, aku tahu apa yang kau pikirkan. Kau selalu sombong dan angkuh, menganggap dirimu yang terbaik di antara generasimu di Sekte Awan Langit. Tapi, kau akan segera tahu bahwa ada lebih banyak jenius yang lebih kuat darimu di Sekte Awan Langit. Yang Chen, sebagai seorang jenius di antara generasi muda, pasti bisa melampauimu. Konyol, Qin Fangxin, aku tahu kau punya harapan besar pada Yang Chen, tapi kau sepertinya terlalu percaya padanya. Hehe, menyerahlah. Di area ini, tidak ada yang bisa membantumu keluar. Hahaha, kata Zhang Xihao dengan suara berat. Wajah Qin Fangxin berubah dingin, benarkah? Jika suatu hari nanti aku bisa keluar, orang pertama yang akan kulaporkan kepada tetua sekte adalah kau. Betapa hinanya menghina sesama murid dan bersikap acuh tak acuh terhadap mereka di api penyucian darah. Qin Fangxin, kamu benar-benar melamun. Zhang Xihao mencibir dan tertawa. Qin Fangxin tidak mau repot-repot berdebat lebih jauh, hanya menatap lurus ke arah pertarungan Yang Chen. Saat dia berpikir, pada saat ini, Yang Chen telah membalikkan keadaan. Kerugian sebelumnya telah sirna, dan Yang Chen kini setara dengan lawannya, tidak lagi dirugikan. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, Yang Chen semakin mampu mengendalikan situasi. Zhang Xihao juga memperhatikan hal ini, itulah sebabnya wajahnya menjadi pucat, tidak tahu apa yang telah terjadi. Hanya Qin Fangxin yang tahu. Yang Chen hanya merasa bosan dan berpikir sudah waktunya untuk mengakhiri pertandingan. Aku mungkin sudah memahami esensi dao lawanku. Sudah waktunya untuk mengakhiri pertandingan. Dalam hati Yang Chen, ia berbicara, lalu melancarkan serangan dahsyat. Ketika kedua niat dao menyatu, situasi yang luar biasa pun tercipta. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria tua itu juga mengerahkan dao intennya, tetapi ketika kedua dao inten itu bertabrakan, perbedaan kekuatan yang jelas terungkap. Tetua berambut putih itu tidak dapat lagi menahan Yang Chen, dan akhirnya jatuh dari langit, dikalahkan oleh Yang Chen. Ketika mereka melihat pemandangan ini, Qin Fangxin melompat berdiri, sama sekali tidak mempedulikan bayangannya sendiri. Adapun Zhang Xihao, dia tidak bisa lagi tetap tenang dan menggertakkan giginya, matanya hanya dipenuhi dengan keheranan. Yang Chen sebenarnya telah mengalahkan lawan yang tidak dapat dikalahkannya. Kenyamanan terakhirnya pun hancur seketika karena Yang Chen mengalahkan lawannya. Kapan dia mulai menipu dirinya sendiri bahwa Yang Chen lebih rendah darinya? Mengapa dia berpikir Yang Chen lebih rendah darinya? Padahal, hanya dia sendiri yang menganggap Yang Chen sampah dan ada jurang pemisah yang sangat lebar di antara mereka, maka dari itu dia menolak permintaan Yang Chen sejak awal. Memikirkan semua ini, Zhang Xihao merasa sangat menyesal. Seandainya dia bekerja sama dengan Yang Chen dan saling membantu, dia pasti sudah melangkah lebih jauh daripada sekarang, bukan seperti sekarang. Sakit, tidak mau. Yang Chen tidak memperhatikannya dan, seperti yang dikatakannya, dia tidak menganggapnya sebagai lawan sama sekali. Dia terus menerobos ke atas. 5.600 Zhang. Setelah satu hari, dia berhasil melewatinya. Melihat langkah Yang Chen yang masih tak terhambat, sakit hati Zhang Xihao bertambah parah, dan dia tidak tahu betapa dia menyesalinya, tetapi sudah terlambat untuk menebusnya. Sebaliknya, melihat punggung Yang Chen yang semakin menjauh, dia tidak bisa lagi membayangkan betapa kuatnya kekuatan Yang Chen. 3 hari kemudian, 5.800 Zhang. Yang Chen tidak berhenti, dan masih mempertahankan penampilannya yang tak terduga. Sekarang, meskipun Zhang Xihao bodoh, dia tahu bahwa kemenangan tipis Yang Chen atas lawannya di awal adalah bukti kedalamannya yang tak terduga.
Kemudian, 5.900 zang. Hingga 6.000 zang, 6.100. Terakhir, 6.300 zang. Ketika mencapai ketinggian ini, Yang Chen akhirnya bertemu dengan lawan yang ia cari dalam mimpinya. Supreme Mad Monarch, ini adalah God Monarch baru yang ditemuinya di ketinggian 6.300 zang. Raja gila tertinggi berpenampilan biasa saja, tetapi temperamennya luar biasa kuat, dan yang perlu disebutkan adalah kegilaannya. Kejam, mudah tersinggung, dan arogan. Segala hal yang berhubungan dengan kegilaan terasa berkaitan dengannya. Nama, Raja Gila Tertinggi, memang pantas disematkan hanya dengan melihatnya pertama kali. Anak kecil, kau telah mencapai alam dewa sejati akhir dan kau masih sangat muda untuk berada di sini, itu langka. Beri kau beberapa dekade lagi, mungkin kau bisa mencapai levelku, tapi sekarang terlalu dini untukmu. Kau bisa perlahan-lahan meninggalkan tebing Wanzang. Sekarang, pergilah, aku tidak ingin membunuh seorang jenius sepertimu, itu dosa bagiku, kata Raja Gila Tertinggi dengan dingin. Mendengar kata-kata ini, Yang Chen sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa tempat seperti Blood Purgatory, yang penuh energi negatif, bisa melahirkan seseorang seperti Supreme Mad Monarch. Dia tertawa terbahak-bahak, tetapi tidak menunjukkan niat untuk mundur. Raja Gila Tertinggi, aku mengagumimu, tetapi jika kau menolakku hanya karena aku masih muda, aku hanya bisa mengatakan bahwa kau meremehkanku. Kau punya kesempatan untuk pergi tapi kau tidak memanfaatkannya, dan sekarang kau ingin pergi, sudah terlambat. Supreme Mad Monarch bukanlah kekuatan yang bisa diremehkan. Melihat Yang Chen tidak pergi, ia memutuskan untuk menggunakan kekuatan absolutnya untuk mengalahkan Yang Chen dan membuat Yang Chen memahami celah di antara mereka. Namun Yang Chen tidak akan dikalahkan dengan mudah. Berlatih, mencoba, dan memahami sepanjang jalan. Sekarang, dia telah mengasah dirinya sampai pada titik di mana dia bisa bertarung melawan Dewa Raja yang kuat, tetapi dia tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan mereka. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk mencobanya. Ledakan. Suara keras terdengar, dan Yang Chen hampir seketika menggunakan kemampuan aslinya, tidak seperti sebelumnya ketika ia perlu menyelidiki sebelum menampilkan kemampuan aslinya. Dua niat Dao dipaksa keluar dalam sekejap, dan justru karena inilah Raja Gila Tertinggi juga sedikit terkejut dan harus mengungkapkan niat Dao Gila Tertingginya sendiri. Kegilaan yang luar biasa, napas yang sama dengan niat Dao pembantaian, kengerian yang sama. Saat ditekan, Yang Chen merasakan sakit yang luar biasa. Namun, Yang Chen sudah berbeda dari sebelumnya, dengan dua niat Dao yang saling melawan. Tepat setelah suara gemuruh itu, niat Dao keduanya menjadi seimbang. Melihat pemandangan ini, Supreme Mad Monarch sangat terkejut, menarik, meskipun kau belum mencapai level God Monarch, kau sebenarnya memiliki dua niat Dao, dan kedua niat Dao ini telah mencapai level yang sangat tinggi, mungkin hanya di bawah masa pertumbuhan, tidak heran kau begitu percaya diri. Dalam hal ini, aku tidak bisa memperlakukanmu seperti anak kecil yang naif, coba ini. Naga gila menghancurkan dunia. Raja Gila Tertinggi memegang pisau emas, menyapu bersih semua rintangan. Kemudian, di atas pisau besar itu, muncul bayangan naga emas. Bayangan naga ini tidak terbuat dari ki sejati, juga tidak diilusi oleh kekuatan ilahi atau cara lain. Itu adalah aura gila yang menakjubkan yang membuat orang langsung merasakan bahwa Raja Gila Tertinggi itu bagaikan seekor naga perkasa. Hahaha, Raja Gila Tertinggi memiliki wajah yang suka berperang, dan dengan satu tebasan, dia menebas ke arah Yang Chen. Melihat ini, saraf Yang Chen menegang, mengetahui bahwa pisau ini pasti luar biasa, jadi dia menggenggam tombak panjangnya erat-erat dan juga menggunakan niat Dao-nya sendiri. Ki primitif. Niat Dao primitif yang pantang menyerah, diluncurkan bersama. Menggunakan ki primitif sebagai titik kumpul, penggabungan dan serangan niat Dao terjadi dalam sekejap. Kemudian, niat Dao keduanya bertabrakan, mengguncang ruang di sekitarnya dan menyebabkan getaran hebat. Banyak orang di gua-gua terdekat juga menjulurkan kepala, penasaran dengan pertempuran seru ini. Pertempuran pecah, asap serigala mengepul. Selanjutnya, sosok Yang Chen dengan cepat muncul dari asap serigala, lalu ia berdiri di udara sambil tertawa terbahak-bahak, Raja Gila Tertinggi, kau sungguh kuat. Bertarung denganmu, aku mengerahkan seluruh kekuatanku, tapi aku bahkan tidak melukaimu sama sekali. Tapi jangan berpikir kemenangan sudah ditentukan sekarang. Aku telah mendapatkan banyak hal dari pertempuran ini, dan setelah memahaminya, aku akan kembali untuk melawanmu lagi. Raja Gila Tertinggi melihat Yang Chen juga tidak terluka, dan hatinya juga terkejut. Dalam gerakan sebelumnya, ia menggunakan Dao Intention-nya yang paling kuat, tetapi tidak melukai Yang Chen, jadi tidak heran jika ki primitif Yang Chen dan naga gila penghancur dunia miliknya berakhir seri. Dan dia tidak punya cara lain untuk menghadapi Yang Chen. Mendengar kata-kata Yang Chen, Raja Gila Tertinggi tertawa terbahak-bahak, bagus, aku akan menunggumu kembali dan bertarung denganku lagi. Yang Chen tidak membuang waktu lagi, kembali ke rumah gua asalnya, dan mulai mencerna wawasan dari pertempuran tadi. Melawan makhluk kuat di tingkat Dewa Raja, hasilnya tidak mengecewakannya, tetapi juga tidak memuaskannya.
Lagi pula, ki primitifnya yang berkekuatan penuh tidak melukai lawannya, yang menunjukkan bahwa peluangnya untuk melawan Dewa Raja hanya 50-50, dan ia tidak bisa mengalahkan lawannya sepenuhnya. Tetapi pertempuran itu sangat menguntungkannya. Dia merasa masih ada ruang untuk pengembangan ki primitif. Ini bukan tentang bagaimana niat Dao-nya. Ini tentang ki primal saja. Ki primal merupakan sarana untuk memaksimalkan kekuatan niat Dao, tetapi seiring meningkatnya kekuatan niat Dao secara bertahap, ia menemukan bahwa ki primal tidak lagi dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan kedua niat Dao yang kuat. Awalnya dia hanya curiga dan tidak sepenuhnya yakin. Namun seiring berjalannya waktu dan setelah melawan Supreme Mad Monarch, dia menyadari bahwa idenya benar. Jurus Supreme Mad Monarch, Mad Dragon Destroying the World, mengerahkan sepenuhnya kekuatan Supreme Mad Dao Intent milik lawan, sedangkan primal ki miliknya tidak. Dia menemukan titik masuk yang cocok, dia harus memulai dengan ki primal, menciptakan metode baru, dan kemudian sepenuhnya merangsang kekuatan dua niat Dao. Bahkan meskipun kedua niat Dao-nya belum mencapai masa pertumbuhan, kekuatan mereka tidak jauh lebih buruk daripada para ahli tingkat Dewa Raja. Memikirkan hal ini, Yang Chen membenamkan dirinya dalam penelitian, secara bertahap mulai berkultivasi. Qin Fangxin kini makin memperhatikan Yang Chen, awalnya hanya mengamati penampilannya, tetapi kini fokus pada kualitas batinnya. Dia mendapati bahwa meskipun Yang Chen tidak banyak bicara, dia sangat dapat diandalkan, dan dia tidak tampak seperti orang muda, mengikutinya membuatnya merasa sangat yakin. Dibandingkan dengan Zhang Xihao yang tidak dapat diandalkan, Qin Fangxin merasa Yang Chen jauh lebih kuat. Dengan itu, Yang Chen sepenuhnya memasuki alam realisasi. Kadang-kadang dia berdiri, menghunus tombak panjang dengan niat Dao yang mengalir. Di waktu lain, dia akan duduk dan berpikir dengan tenang. Waktu berlalu. Dalam sekejap, 10 hari telah berlalu, dan Yang Chen masih duduk tak bergerak di atas ranjang batu. Hingga saat ini, ia tiba-tiba membuka matanya seolah teringat sesuatu. Baiklah, aku bisa menggunakannya seperti ini. Yang Chen melompat, memegang tombak ilahi salju inci, berayun maju mundur. Kemudian, dua niat Dao meledak dari ujung tombak, saling bertautan membentuk spiral. Di bawah kendalinya, tombak itu mengarah ke depan sambil berputar. Ledakan. Saat gerakan itu dilakukan dalam sekejap, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan sebuah lubang besar terbelah di dalam gua. Qin Fangxin membelalakkan mata indahnya, Yang Chen telah membuat lubang besar di dalam gua. Perlu diketahui bahwa gua-gua ini jumlahnya terbatas dan dibuat khusus oleh para ahli tahap nirvana dari purgatorium darah untuk memberikan gradasi yang jelas di tebing Wanzang. Oleh karena itu, kita dapat memahami betapa kerasnya tebing Wanzang. Sekeras apapun para kultivator berjuang, mereka tidak dapat memengaruhi batu-batu di dalam tebing Wanzang. Batu-batu tebing Wanzang sangat keras, dibuat secara khusus, dan sekelilingnya penuh dengan larangan. Hanya metode yang sangat kuat yang dapat menembusnya. Tetapi seberapa kuatnya mereka, sudah jelas tanpa perlu banyak berpikir. Sekarang Yang Chen telah melakukannya. Yang Chen tidak sepenuhnya puas dengan kekuatan jurus ini. Namun, dengan kekuatan ini, jurus ini sudah jauh lebih kuat daripada ki primal. Saya selalu bingung bagaimana cara menggunakan kedua intensi Dao secara bersamaan dan mengerahkan kekuatan mereka sepenuhnya. Sekarang, jurus ini benar-benar menyelesaikan masalah saya, menggunakan keadaan spiral dapat memaksimalkan kekuatan kedua intensi Dao, Yang Chen tertawa. Hal ini juga sejalan dengan hakikat teknik tombaknya. Sudah saatnya memberi nama pada gerakan ini. Saat menciptakan ki primal, dia tidak terlalu memikirkannya, kuncinya terletak pada kata, satu. Tombak itu satu. Namun, sekarang kedua niat Dao telah terbentuk, penggunaan kata, satu, untuk menggambarkannya sudah tidak lagi akurat. Mengingat kekuatan alam spiral, Yang Chen bergumam, sebut saja namanya Bor Dewa Penusuk. Menggunakan kata, drill, untuk menggambarkan wujud bergantian dari dua niat Dao sangatlah tepat. Sedangkan kata, Pierre Cinggat, lebih menggambarkan situasi dan keadaannya saat ini. Namun, mungkin kurang mendominasi. Namun, Yang Chen memiliki persyaratan nama yang rendah. Setelah memahami teknik Dewa Menusuk, ia tak sabar untuk menantang Raja Gila tertinggi lagi. Terakhir kali mereka bertarung, kekuatan mereka seimbang, tetapi kali ini, dia memiliki gerakan baru untuk menentukan kemenangan. Tak lama kemudian, Yang Chen muncul lagi dan datang ke rumah gua Raja Gila tertinggi, sambil berteriak, Raja Gila tertinggi, cepat keluar. Dasar bocah kecil, pertarungan kita terakhir kali berakhir seri. Kupikir kau cukup pintar untuk mencari lawan lain. Kenapa kau masih menggangguku? Geram Raja Gila tertinggi. Yang Chen tertawa dan berkata, Raja Gila tertinggi, zaman telah berubah. Kamu tidak berpikir bahwa karena aku tidak bisa menang melawanmu terakhir kali, kali ini akan sama saja, kan? Suara dingin Raja Gila tertinggi berkata, si kecil, awalnya aku mengagumimu, tapi apa kau benar-benar berpikir kau bisa berubah banyak dalam waktu sesingkat itu? Lupakan saja, bicara lagi tidak ada gunanya. Kalau kau mau bertarung, bertarunglah. Tanpa berkata sepatah kata pun, sang Raja Gila tertinggi segera menggunakan niat Dao miliknya.
Keduanya sudah mengetahui level masing-masing, dan bersembunyi tidak ada artinya. Pada saat ini, niat bertarung Yang Chen muncul, dan dia tertawa liar, bagus. Dia juga mengerahkan niat daunnya, lalu segera menggunakan ki primal. Bor Dewa Penusuk perlu disimpan untuk akhir, dan dia harus menganalisis celah antara ki primal dan Bor Dewa Penusuk melalui pertempuran dengan Raja Gila Tertinggi. Melihat Yang Chen menggunakan ki primal, Raja Gila Tertinggi berteriak, "Sepertinya kau benar-benar ingin membalas dendam padaku, tapi sayangnya, kita sangat berimbang sehingga sulit menentukan siapa di antara kita yang lebih kuat. Menyerahlah, tidak ada gunanya terus bertarung. Kau harus mencari orang lain." Ketika percakapan berakhir, Raja Gila Tertinggi menggunakan metode niat dao tingkat atasnya. Naga gila menghancurkan dunia. Diiringi raungan keras, bentrokan terjadi dalam sekejap. Kekuatan dahsyat memaksa Qin Fangxin, yang telah bersiap, mundur jauh. Namun, bahkan saat itu, angin kencang meniup rambutnya yang panjang. Setelah konfrontasi kedua kekuatan besar berakhir, masih sulit untuk menentukan pemenangnya, sama seperti terakhir kali. Melihat ini, Raja Gila Tertinggi berkata dengan tidak sabar, "Nak, sudah kubilang, kekuatan kita setara, dan tidak ada gunanya terus bersaing. Kenapa buang-buang waktu kalau kau bisa mencari lawan lain?" Yang Chen terkekeh dan berkata, "Raja Gila Tertinggi, bukankah tadi sudah kukatakan, dalam 3 hari, kemampuan kita harus dievaluasi ulang. Kalau kau tidak punya jurus lain, maafkan aku, tapi akulah pemenangnya." Saat kata-kata itu berakhir, Yang Chen mulai memutar dua niat dao di sekitar ujung tombak. Ini adalah metode unik untuk dua niat dao, dan satu niat dao saja tidak dapat mencapainya. Ketika dua niat dao mencapai tahap ini, mereka dapat mengerahkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada 1+1. Ini pula sebabnya dia mengatakan bahwa kekuatan niat dao yang pantang menyerah dan niat dao primitif belum dikerahkan secara penuh. Sekaranglah saatnya untuk mengerahkannya sepenuhnya. Apa ini? Murid-murid Supreme Mad Monarch mengerut. Adapun Yang Chen, setelah terkekeh, Bor Dewa Penusuk jatuh, dan tombak panjangnya menembusnya. Kekuatan batas dari dua jenis niat dao sepenuhnya dikerahkan oleh Yang Chen saat ini. Raja Gila Tertinggi merasakan ada sesuatu yang salah dan, saat ekspresi wajahnya berubah, dia sekali lagi memperlihatkan keahlian khasnya, naga gila menghancurkan dunia. Akan tetapi, setelah ia memperlihatkan naga gila yang menghancurkan dunia, Raja Gila Tertinggi menyadari perbedaan di antara mereka. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Tanpa berpikir panjang, Mad Dragon Destroying the World milik Supreme Mad Monarch hancur total, dan kemudian Dao Inten di ujung tombak Yang Chen pun terlepas sepenuhnya. Satu tombak menembus tubuh Supreme Mad Monarch. Wow, Raja Gila Tertinggi memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Kemenangan akhirnya terungkap. Melihat semua ini, Qin Fangxin sudah terkejut dan mati rasa. Ia perlahan-lahan mampu menerima kenyataan bahwa segala sesuatu yang mustahil bisa terjadi dengan Yang Chen yang menjadi alami. Tampaknya sepanjang perjalanannya, Yang Chen selalu mampu mengubah hal yang tidak mungkin menjadi kenyataan. Pada saat ini, latihan menusuk dewa hampir berakhir, dan Yang Chen juga secara bertahap mengambil kembali niat daunnya. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam dan menilai perbedaan antara Piercing God Drill dan Primal Ki di dalam hatinya. Ada perbedaan besar. Kekuatan Ki Primal tidak kuat, tetapi kerusakan pada niat dao tidak parah. Ya, niat dao bisa luntur. Yi berarti berpikir, dan Dao Inten merupakan versi berpikir yang ditingkatkan, yang dapat digunakan sebagai kekuatan menyerang. Niat dao berbeda dengan Ki sejati yang berevolusi menjadi kekuatan ilahi. Niat dao adalah kekuatan baru yang melampaui serangan kekuatan ilahi, lebih unggul daripada kekuatan ilahi tetapi tidak saling tumpang tindih. Oleh karena itu, kekuatan Dao Inten tidaklah absolut. Meskipun lebih kuat dari kekuatan ilahi, dalam pertempuran, seseorang tidak boleh meremehkan kekuatan ilahi. Raja Dewa Pembantai melakukan kesalahan ini dan kalah dari Yang Chen. Berpikir juga dapat dikonsumsi. Dibandingkan dengan Primal Ki, Piercing God Drill mengeluarkan Dao Inten, sehingga membutuhkan jumlah yang cukup besar. Setelah satu serangan, ia merasakan sedikit sakit kepala. Jika ia menggunakan Piercing God Drill untuk kedua kalinya, ia mungkin akan sedikit kewalahan. Berpikir seperti itu, Yang Chen berbalik dalam sekejap. Dia tidak membunuh Supreme Mad Monarch. Kini Supreme Mad Monarch menggertakkan giginya, kehilangan kekuatan bertarungnya, dan seluruh tubuhnya berdarah. Namun, bagi seorang God Monarch yang kuat, luka-luka ini jauh dari mengancam jiwa. Raja Gila Tertinggi menarik napas dalam-dalam, menutupi lukanya, dan menggertakkan giginya. Petik 2. Anak itu, saat kau melawanku terakhir kali, kau jelas tidak memiliki kekuatan seperti ini. Jadi, saya berulang kali mengingatkan saudara Supreme Mad bahwa kekuatan saya dalam 3 hari terakhir banyak berubah. Tapi saudara Supreme Mad mengira saya bercanda, kata Yang Chen. Tubuh Supreme Mad Monarch bergetar, nak, aku sungguh tidak menyangka hanya dalam beberapa hari, kau bisa membuat kemajuan seperti ini. Sepertinya pertarunganku memberimu banyak pengalaman berharga. Tapi jika beberapa hari saja bisa memberimu perubahan seperti ini, aku, Supreme Mad Monarch, akan mengaku kalah.
Hehe, sebagai pecundang, mati bukanlah hal yang disayangkan. Kalau kau ingin membunuhku, cepatlah. Yang Chen menjawab dengan riang, Raja Gila Tertinggi, aku tidak membencimu. Jika itu orang lain, aku tidak akan berbelas kasih. Aku tidak akan membunuh mereka, tetapi aku tetap akan melemparkan mereka ke jurang. Tapi aku tidak tertarik dengan posisimu, dan aku juga tidak tertarik dengan hidupmu. Ini beberapa obat penyembuh untuk mengobati lukamu. Setelah mengatakan itu, Yang Chen mengeluarkan sebotol eliksir dan melemparkannya langsung ke pihak lain. Raja Gila Tertinggi tidak melihat niat jahat di mata Yang Chen, jadi ia menerima obat penyembuh itu dan tertawa. Nak, kau menarik, tapi ini juga membuatku lebih mengagumimu. Kau tidak membunuhku hanya karena aku tidak pantas, kau punya ambisi yang lebih besar. Sebagai imbalan atas ramuan ini, aku mendoakanmu untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jika memungkinkan, aku sangat berharap kau bisa keluar dari sini. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Beristirahatlah di sini sebentar, dan aku akan segera pergi, kata Yang Chen malas. Berbeda dengan kekuatan ilahi, niat Dao tidak mudah dipulihkan dengan ramuan karena pikiran dianggap hampa. Seseorang harus bergantung pada penyesuaian diri untuk pulih. Untungnya, meditasi singkat sudah cukup untuk memulihkan diri. Setelah beristirahat sejenak, Yang Chen segera menuju ke puncak gunung. Setelah menggunakan Piercing God Drill kali ini, Yang Chen memiliki pemahaman mendalam tentang bagian mana yang perlu ditingkatkan. Jurus ini menghabiskan terlalu banyak Dao Inten dan harus ditingkatkan. Akibatnya, dalam 3 pertempuran berikutnya, kecuali pertempuran pertama yang dimenangkannya secara telak, ia tidak langsung mengalahkan lawan-lawannya dalam 2 pertempuran lainnya setelah menemukan gua yang stabil untuk ditinggali. Lawan-lawannya juga merupakan orang-orang kuat di tingkat Dewa Raja. Bukannya dia tidak punya kekuatan untuk menjatuhkannya, tetapi dia masih merenung dan berpikir. Akhirnya, dengan premis Piercing God Drill, Yang Chen melakukan beberapa penyempurnaan dan menciptakan versi sederhana dari Piercing God Drill. Kekuatan versi ini lebih lemah daripada Piercing God Drill versi asli, tetapi lebih kuat daripada Ki Primal. Perbedaannya adalah konsumsi energi pikiran jauh lebih sedikit, tidak seperti Piercing God Drill yang membutuhkan banyak energi pikiran untuk dilepaskan. Dia memberi nama jurus barunya ini Bor Naga Emas. Dengan Bor Naga Emas, perjalanan Yang Chen mendaki gunung menjadi jauh lebih lancar, tanpa perlu khawatir akan beban pikiran yang mengerikan. Dengan demikian, dengan mengandalkan Bor Naga Emas, ia berhasil mencapai 7.000 zang. Saat melangkah ke 7.000 zang, ketenaran Yang Chen menyebar sepenuhnya. Pergerakan di tebing Wanzang tidak sepenuhnya tertutup. Sama seperti Yang Chen yang mencapai posisi ini, banyak orang dapat melihatnya. Misalnya, Raja Gila Tertinggi, dan Zhang Xihao yang penuh penyesalan. Zhang Xihao mengamati Yang Chen hampir setiap hari, tetapi setelah setiap pengamatan, dia sangat menyesalinya hingga isi perutnya berubah menjadi hijau. Selain dia, ada orang kuat lain yang telah dikalahkan oleh Yang Chen. Seorang tuan muda dengan kekuatan tempur yang sebanding dengan Raja Dewa, tetapi berada di tahap akhir alam dewa sejati, telah menjadi terkenal di seluruh tebing Wanzang. Banyak orang kuat telah mengingat namanya. Pada saat ini, Yang Chen berdiri setinggi 7.000 zang, mendongak. Qin Fangxin, yang mengikutinya dari dekat, berbicara lebih sedikit daripada sebelumnya karena dia masih terkejut dan tidak percaya bahwa dia dan Yang Chen telah mencapai ketinggian seperti itu. 7.000 zang, 3.000 kaki lagi untuk mencapai puncak tertinggi. Tetapi saat mereka mencapai ketinggian ini, Yang Chen harus memperlambat langkahnya karena untuk sampai di sini tampaknya mudah, tetapi kenyataannya tidak. Setelah mengalahkan Raja Gila Tertinggi, lawan-lawan yang pertama kali ia hadapi dapat diatasi dengan Bor Naga Emas. Namun, seiring kemajuannya, mereka menjadi semakin kuat. Sedemikian parahnya hingga ia harus menggunakan Piercing God Drill hanya untuk bertahan hidup, dan akhirnya tersandung sampai ke titik ini. Di atas titik ini, terdapat semua penguasa tingkat Dewa Raja, dan para master ini semakin kuat. Bahkan, ada kemungkinan untuk bertemu dengan seorang master tingkat Dewa Raja. Ketika dia mencapai titik ini, apa yang dilihatnya bukanlah harapan melainkan stres. Ia tidak hanya mengagumi Raja Gila Tertinggi, tetapi juga banyak guru lainnya di sepanjang perjalanannya, yang membuatnya merasa sangat hormat. Jika mereka tidak berada di api penyucian darah, mereka pastilah tokoh elit, pemimpin tugas-tugas di bawah tahap pencerahan. Namun dalam Blood Purgatory, ada individu yang lebih kuat di antara yang kuat, dan kinerja luar biasa mereka hanya dapat digantikan oleh yang lebih baik. Oleh karena itu, berdiri di sini, tekanannya sangat besar. Sulit baginya membayangkan lawan seperti apa yang akan dihadapinya di tingkat lebih atas. Namun, Yang Chen tidak punya alasan untuk berhenti. Dia harus terus bergerak ke atas. Yang Chen tidak ragu-ragu. Pada jarak 7.000 kaki, dia tidak berhenti sejenak dan melangkah langsung menuju langit. Dia bertemu lawan baru, Raja Naga Langit. Mengalahkan. Raja Dewa Fahai juga dikalahkan. Saat Yang Chen terus maju, ia mencapai ketinggian 7.500 kaki. Saat mencapai titik inilah Yang Chen merasa kehabisan tenaga. Ia bertemu lawan baru, Raja Dewa Langit Luas, dan nyaris mengalahkannya dengan Bor Dewa Penusuk.
Memang ada unsur keberuntungan yang terlibat, tetapi keberuntungan tidak akan berpihak padanya dua kali. Setelah Raja Dewa Langit Luas, Yang Chen bertemu lawan baru, Raja Bayangan. Penguasa bayangan ini sangat menyusahkan Yang Chen, karena pada pertemuan pertama mereka, Yang Chen tidak memahami taktiknya dan langsung dikalahkan. Teknik yang digunakan oleh penguasa bayangan tampak sederhana, hanya lapisan bayangan hitam. Namun, selama pertempuran, teknik itu sangat membuat frustrasi karena terdiri dari beberapa lapisan niat Dao. Penguasa bayangan mampu berubah menjadi bayangan, membuatnya sepenuhnya tak terlihat. Metode ini mirip dengan Ling Yingjue dari klan bayangan, bersembunyi dalam bayangan. Namun, teknik ini jauh lebih canggih daripada teknik Ling Yingjue yang bersembunyi di balik bayangan. Bayangan dan kegelapan benar-benar berbeda, dan penguasa bayangan bisa menghilang ke dalam kegelapan kapanpun ia mau. Terutama saat berperang melawan Dewa Bayangan di malam hari, indera jiwa tidak mampu mendeteksi posisi Dewa Bayangan. Yang Chen mengandalkan murid ilahi Lingqi untuk melihat menembus penguasa bayangan dan berhasil bertahan dalam pertempuran sengit mereka tanpa terbunuh. Setelah kembali, Yang Chen dengan hati-hati mempertimbangkan taktik Raja Bayangan. Itu sangat merepotkan. Namun Yang Chen tidak mudah putus asa. Setelah merenung dan mempertimbangkannya, Yang Chen memutuskan untuk mencoba lagi. Tak seorang pun dapat menghalangi kemajuannya, bahkan Shadow Lord sekalipun. Hari ini, Yang Chen tiba di pintu masuk rumah gua Raja Bayangan lagi. Sebuah suara menyeramkan muncul, diikuti oleh bayangan hitam yang keluar langsung dari Cave Mansion. Sebuah wajah manusia muncul di dalam bayangan hitam itu, wajah sang Shadow Lord yang sulit dipahami. Hehe, Yang Chen, kau kembali. Sudah kubilang, dengan kemampuanmu, kau takkan bisa mengalahkanku. Terakhir kali kau lolos hanya karena keberuntungan. Apa kau di sini untuk mati kali ini? Kalau itu maumu, aku akan mengabulkan keinginanmu kapan saja. Shadow Lord mencibir. Yang Chen berkata perlahan, Tuan Bayangan, jika kau benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuhku, aku akan dengan senang hati menemanimu. Kau cukup pintar, datang untuk membunuhku di siang hari. Tapi apa kau pikir sinar matahari akan melemahkan niat Dao Bayanganku? Kalau kau benar-benar berpikir begitu, kau terlalu naif. Hahaha. Begitu Raja Bayangan selesai berbicara, sebuah bayangan tiba-tiba muncul di belakang Yang Chen. Kemudian, wajah asli sang Raja Bayangan menghilang dan tiba-tiba muncul di bayangan di belakang Yang Chen. Bayangan memang sulit dipahami. Setiap niat Dao memiliki kekuatan uniknya sendiri, dan kekuatan yang dibentuk oleh Dao dan niat tersebut sungguh luar biasa. Inilah alasan mengapa mereka melampaui kekuatan ilahi. Yang Chen memiliki pemahaman mengenai kekuatan Raja Bayangan, itulah sebabnya dia tidak akan mudah tertipu oleh tipuannya. Sebelum kekuatan gelap muncul, Yang Chen dengan cepat melindungi dirinya dengan asal api aneh. Api berkobar, mencegah sang Raja Bayangan untuk mendekatinya. Bayangan itu cepat menghilang. Cek, api yang sama lagi. Sepertinya aku harus menggunakan kemampuan sejatiku untuk melawanmu, atau kau akan benar-benar berpikir aku tak bisa mengalahkanmu, kata Raja Bayangan dingin. Akan tetapi, Yang Chen tidak menanggapi melainkan melepaskan sejumlah besar Strain Fire Origin, mencoba menangkap Shadow Lord. Namun, Strain Fire Origin saja tidak akan membuat Shadow Lord takut. Ia lincah, sementara Strain Fire Origin relatif besar. Saat ia berubah menjadi bayangan, ia melompat cepat, kecepatannya secepat kilat. Tak lama kemudian, bayangan kembali mendekati Yang Chen. Melihat ini, Yang Chen segera melancarkan serangan dengan bor naga emas. Memutar dua jenis niat Dao. Jurus yang sama lagi. Kau sungguh beruntung, nak, bisa memahami dua jenis niat Dao sekaligus. Sang penguasa bayangan segera melarikan diri, merasakan adanya bahaya dan langsung kabur, menghilang tanpa jejak. Melihat ini, Yang Chen menggertakkan giginya. Tepat saat ia hendak menggunakan Strain Fire Origin untuk mengejar, suara Shadow Lord terdengar dari balik bayangan, hehe, nak, aku sudah cukup bersenang-senang denganmu. Berhentilah mengejarku dengan api itu. Kau tak punya kesempatan. Pada saat itu, lingkungan sekitar dalam jarak beberapa puluh kaki menjadi gelap gulita. Kegelapan total. Yang Chen menyadari bahwa semua ini adalah perbuatan Raja Bayangan. Sang penguasa bayangan benar-benar mampu mengubah dampak dunia. Tidak, bukan seperti itu, hanya beberapa puluh kaki di sekitarnya yang menjadi gelap. Area di luar radius beberapa puluh kaki masih terang dan jernih. Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan berseru, ini efek dari Dao Inten. Tidak, kau benar-benar bisa mengubah Dao Inten menjadi keadaan yang begitu padat dan mengubahnya menjadi domain. Ini adalah tugas yang sulit. Dao Intennya sangat langka. Piercing God Drill-nya telah menghabiskan hampir seluruh Dao Intennya hanya dalam beberapa putaran, dan Dao Intennya harus dipadatkan menjadi Golden Dragon Drill agar tetap efektif. Dari sini, orang bisa melihat betapa langkanya niat Dao. Niat Dao Shadow Lord sedang dalam periode pertumbuhan, jadi wajar baginya untuk menjadi lebih kuat. Namun, mengubahnya langsung menjadi domain tampaknya mustahil bagi Yang Chen. Hehe, mengubahnya menjadi domain. Aku tidak bisa. Itu hanya bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa.
Kemampuan untuk mengubah lingkungan menjadi seperti ini hanyalah karakteristik unik dari niat dao bayanganku. Suara Raja Bayangan terdengar. Namun, Yang Chen tidak tahu dari mana suara itu berasal. Yang Chen menanyakan pertanyaan ini seolah-olah untuk bertanya, tetapi sebenarnya dia ingin mengetahui posisi penguasa bayangan. Meskipun sang penguasa bayangan menanggapi, tidak dapat disangkal bahwa jawabannya cukup meyakinkan untuk mengatakan bahwa dia tidak akan ditemukan. Tidak dapat menemukan posisinya, satu-satunya harapan Yang Chen hancur. Yang Chen hanya bisa menggertakkan giginya, membalikkan tubuhnya ke arah kegelapan, dan melarikan diri dari wilayah itu. Itulah satu-satunya harapannya untuk menang sekarang. Tetapi jika Yang Chen bisa memikirkan hal-hal ini, bagaimana mungkin Dewa Bayangan Gelap tidak memikirkannya? Melihat Yang Chen mencoba melarikan diri, Dewa Bayangan Gelap mencibir dan tertawa, "Hehehe, Yang Chen, apa kau pikir aku akan membiarkanmu lolos dari wilayahku? Mustahil, kau tidak bisa melarikan diri sama sekali. Meskipun aku membentuk wilayahku sebelum mencapai tingkat Raja Dewa karena niat daoku yang unik, niat daoku hanya di bawah Raja Dewa. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menampilkan wilayahku." Ketika percakapan berakhir, suara Dewa Bayangan Gelap menghilang. Dewa Bayangan Gelap telah membuka wilayah kekuasaannya lagi. Aku tidak tahu siapa yang ingin menantang Dewa Bayangan Gelap kali ini dan mencari kematian. Hehehe, dia seperti penjaga gerbang kita. Selama dia di sini, mereka yang tidak bisa melihat level mereka sendiri akan diblokir di luar olehnya. Di atas 7.000 zang, makhluk-makhluk kuat juga merasakan terbukanya domain bayangan. Sementara itu, Yang Chen menahan napas. Dia tahu bahwa Dewa Bayangan Gelap bisa muncul kapan saja, dan malam adalah wilayah kekuasaannya. Yang Chen pernah menderita kekalahan di tangan Dewa Bayangan Gelap sebelumnya. Dia harus menggunakan murid ilahi Lingki sepenuhnya untuk menilai keadaan sekitar dan menemukan posisi Dewa Bayangan Gelap, agar serangan diam-diamnya tidak berhasil. Namun, Dewa Bayangan Gelap sangat menyadari pengaruh murid ilahi Lingki milik Yang Chen, sama seperti dia pernah bertarung dengannya sebelumnya dan mengetahui kekuatan serta kelemahan Dewa Bayangan Gelap. Mengetahui betapa tangguhnya mata Yang Chen, Dewa Bayangan Gelap dengan cepat menyerang dari belakang. Niat membunuh. Murid ilahi Lingki milik Yang Chen tidak menangkapnya, tetapi dia dengan tajam menangkap niat membunuh yang mengerikan itu. Yang Chen langsung menghindar, dan ujung tajam berwarna hitam tampak tak terlihat dalam bayangan, lalu lenyap seakan tak pernah muncul. Melihat ini, kulit kepala Yang Chen terasa geli. Bertarung melawan Dewa Bayangan Gelap di malam hari, terkadang seseorang bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Di domain bayangan ini, musuhnya menakutkan. Tidak, aku harus mengubah pendekatanku. Murid ilahi Lingki hanya bisa berperan sebagai pendukung, tapi tidak bisa membantuku menangkapnya. Yang Chen menggertakkan giginya. Fokus, fokus. Sekarang dia harus berkonsentrasi. Yang Chen benar-benar menutup matanya. Menutup matanya bisa membuatnya lebih perhatian, dan karena ini, Yang Chen tampaknya merasakan sesuatu. Jiwa, semakin kecil jangkauannya, semakin padat jadinya. Oleh karena itu, ketika musuh mendekat, kemungkinan terdeteksi meningkat. Karena jiwa hanya menyebar dalam jarak tertentu, kepadatannya cukup besar. Yang Chen merasa bahwa dirinya telah jatuh ke dalam kesalahpahaman. Dia terlalu mengandalkan murid ilahi Lingki dan lupa bahwa alam jiwa ilahinya juga sangat tinggi. Dengan alam jiwa ilahinya yang jauh melampaui rekan-rekannya, jika dia menjaga jiwanya dalam jarak 5 zang di sekitarnya, Dewa Bayangan Gelap tidak akan mampu melancarkan serangan diam-diam menggunakan niat daunnya. 5 zang tidak lama, tetapi dengan kecepatan reaksinya dan perlindungan asal api aneh, itu lebih dari cukup. Sekarang tergantung pada apakah jiwanya, yang ditempa dari seni ilahi terlarang, dapat menangkap Dewa Bayangan Gelap setelah mengurangi jangkauannya secara signifikan. Yang Chen merasa cemas. Dia sedang menunggu. Dia bertanya-tanya jiwa siapa yang lebih kuat, jiwanya atau niat dao dari Dewa Bayangan Gelap. Akhirnya, untuk sesaat, fluktuasi. Fluktuasinya muncul. Karena fluktuasi sesaat ini, tanpa ragu-ragu, Yang Chen mengeksekusi bor naga emas. Shadow Lord sangat khawatir dan berkata sebelum melancarkan serangannya, bagaimana mungkin kau bisa mendeteksiku? Yang Chen tidak menanggapi. Pada saat ini, penguasa bayangan merasakan kulit kepalanya mati rasa dan meraung, pedang Dewa Bayangan. Sejumlah kecil Shadow Dao Inten menghilang di Shadow Domain, membentuk pedang tajam yang tak terlihat dalam kegelapan, dan bertabrakan dengan Golden Dragon Drill milik Yang Chen. Krak, krak, niat Dao dari bor naga emas Yang Chen dan pedang ilahi bayangan bertabrakan, masing-masing tak mampu mengalahkan yang lain. Kedua kekuatan niat Dao itu langsung hancur berkeping-keping. Sang penguasa bayangan mencoba memanfaatkan situasi untuk melarikan diri dan menyusun rencana selanjutnya. Tapi akankah Yang Chen memberi kesempatan pada Raja Bayangan? Dengan satu langkah, ia mendekati Raja Bayangan dan menyerang dengan ganas. Mau lari? Kemana? Yang Chen memejamkan mata. Meninggalkan ketergantungannya pada murid ilahi Lingki, ia hanya mengandalkan jiwanya. Selama ia dan Raja Bayangan menjaga jarak tertentu, Raja Bayangan tidak akan bisa bersembunyi. Justru karena inilah Yang Chen tidak memberinya kesempatan apapun. Bor Dewa Penusuk. Mata Yang Chen tajam, melepaskan serangan puncaknya.
Bor Dewa Penusuk. Tombak ini melesat dengan dahsyat dengan dao inten yang berputar, menyerang, dan menekan maju dalam satu tarikan napas. Kulit kepala Shadow Lord bergetar ketakutan, tanpa ragu lagi, ia meraung, Yang Chen, kau sedang mencari kematian. Meriam ilahi bayangan, hancurkan untukku. Yang Chen dapat melihat bahwa wilayah bayangan di sekitar penguasa bayangan telah menghilang. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi terang. Yang Chen tidak berpikir situasinya menjadi lebih menguntungkan baginya. Karena Raja Dao Bayangan telah mengumpulkan semua niat daunnya menjadi satu, membentuk meriam besar yang bisa meledak kapan saja. Ini mengerikan, jumlah dao inten yang mengerikan bergabung dalam satu serangan sebelumnya. Pierre Ching God Drill miliknya sendiri belum tentu menang. Yang Chen menggertakkan giginya, tahu bahwa ia tidak punya alasan atau kesempatan untuk mundur. Ia meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Tabrakan hebat terjadi dalam sekejap, lalu kekuatan mengerikan itu berubah menjadi badai, menyebar ke segala arah. Setelah beberapa saat, tubuh Dewa Yang Chen dan penguasa bayangan meledak keluar dari tengah. Mulut Yang Chen berlumuran darah, dan ia berdiri di udara sambil berkata, Shadow Lord, kau memang kuat. Hari ini, aku mengaku kalah. Ayo bertarung lagi di lain hari. Ketika pembicaraan berakhir, Yang Chen berjalan menuju tanah, tidak lagi berencana untuk bersaing dengan penguasa bayangan demi keunggulan. Melihat arah pelarian Yang Chen, Raja Bayangan menggertakkan giginya, dan berpikir untuk mengejarnya. Ia sangat jelas tentang keberadaan Yang Chen, yang mungkin merupakan ancaman besar baginya. Namun, setelah pertempuran tadi, ia telah menghabiskan seluruh tenaganya dan hanya menang tipis. Jika ia mengejarnya lebih jauh, ia mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Dengan pikiran itu, dia kembali ke Cave Mansion-nya tanpa melancarkan serangan apapun lagi. Pada saat yang sama, Yang Chen kembali ke rumah gua miliknya. Qin Fangxin, aku perlu menyendiri sebentar. Bantu aku menjaga tempat ini. Yang Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, kembali ke Cave Mansion, dan berbicara dengan tegas. Yang Chen, apa yang kau coba lakukan? Menyendiri di tebing Wanzang ini? Tanya Qin Fangxin heran. Yang Chen membuat kemajuan yang cukup besar setelah setiap pertempuran, tetapi itu hanya sekadar merenung, dan berbeda dari pengasingan. Karena Yang Chen pasti sadar betapa berbahayanya mengasingkan diri di tempat seperti tebing Wanzang, orang lain berpotensi menyerang kapan saja. Tapi sekarang, Yang Chen membuat pilihan ini. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.